gereja, Katolik, Protestan, karismatik saling melayani. Marilah bangkit bersama, menyatakan kebenaran ilahi, menunaikan tugas mulia, memberitakan Injil bagi dunia. Itulah amanat agung. Suara kebenaran, lakukan panggilanmu, bersaksi memuji, melayani sesama, damai bagi semua. Komunitas suara kebenaran mewakili 3 gereja, Katolik, Protestan, karismatik saling melayani. Marilah bangkit bersama, menyatakan kebenaran ilahi, menunaikan tugas mulia, memberitakan Injil bagi dunia. Itulah amanat agung. Suara kebenaran, lakukan panggilanmu, bersaksi memuji, melayani sesama, damai bagi semua, damai bagi semua. Pak Radmin. Bersujud kawan tumungkul, angadep yang moho luhur, ramaning kayuanan yang putra mangke tumurun, nyaos kengkunging panyuwun, slira kang kagem kurban, slira kang kagem kurban. Kita dengarkan doa pembuka. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama menyatukan hati kita. Kita akan berdoa pembuka. Allah Bapa, Allah yang Maha Kuasa, yang kami sembah, kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami ini hidup. Allah yang selalu membimbing, Allah yang selalu menghibur, memberi kekuatan kami di dalam Roh Kudus. Kami puji, kami muliakan nama-Mu Tuhan sepanjang masa, dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan Yesus, pagi ini kami anak-anak-Mu, anggota suara kebenaran dari berbagai penjuru di muka bumi ini. Kami menyatukan hati menghadap Tuhan, mengucap syukur karena kebaikan-Mu, karena kasih setia-Mu, anugerah yang Telah berikan kepada kami Tuhan, bersama keluarga kami masing-masing. Malam kami sudah beribadah untuk menyongsong tahun baru bersama keluarga kami masing-masing, bersama gereja kami masing-masing. Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah membekali berkat firman-Mu untuk memasuki tahun baru, tahun 2024. Terima kasih supaya
supaya Tuhan juga menyertai di dalam kami melangkah memasuki tahun baru, supaya kami akan hidup yang lebih baik. Kita akan senantiasa berhasil segala sesuatu yang kita rencanakan. Dan kita selalu minta pertolongan, berharap kepada Tuhan saja di dalam kita memasuki tahun baru ini. Karena tanpa Tuhan kita tidak akan berhasil, tidak akan mampu melakukan sesuatu yang baik. Untuk itu kami mengucap syukur Tuhan, dan setelah kami beribadah tutup tahun, menyambut tahun baru, kami juga bisa beristirahat meskipun hanya sebentar. Sekarang kami dibangunkan lagi dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan baru, hari yang baru, berkat yang baru, tahun yang baru. Semua ini anugerah yang telah Kau berikan kepada kami, Tuhan. Kami mengucap syukur, selalu mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami menyerahkan semua ini kepada Tuhan, karena tanpa Tuhan kami tidak mampu melakukan hal yang baik. Pada kesempatan pagi ini, sebelum kami beraktivitas, kami akan beribadah, akan memuji nama Tuhan, akan mendengarkan firman Tuhan. Kami juga akan mendengarkan renungan sebagai pembekalan hidup kami hari ini. Untuk itu Tuhan, mari Engkau yang hadir, yang berdaulat atas hidup kami, sehingga kami mampu untuk melakukan kegiatan ibadah ini dengan pertolongan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terlibat di dalam pelayanan pagi ini, kiranya juga Engkau pakai, tapi dengan kuasa Roh-Mu, diberi pewahyuan supaya apa yang dilakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan, dan menjadi saksimu dapat memuji nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan hadir memimpin kegiatan renungan ini dari awal sampai akhir, sehingga renungan ini berjalan dengan lancar dan menjadi berkat bagi kita yang mendengarkan. Untuk Bapak Ibu yang belum bisa bersekutu hari ini, mungkin kelelahan, mungkin sakit, Tuhan juga akan memberkati mereka supaya mereka juga dapat sehat, dapat pulih tenaganya, dan senantiasa Tuhan memampukan supaya saudara kami dapat bersekutu bersama untuk memuji nama Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami, lebih-lebih tahu dosa di dalam tahun 2023 yang sudah kita lalui. Tuhan, basuh kami semua, dan kita barui hati kami untuk memasuki tahun baru ini. Matur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa kami yang jauh di sempurna, Tuhan sendiri yang akan sempurnakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang akan memimpin kegiatan renungan ini. Haleluya, amin. Monggo yang memuji Tuhan untuk mengiringi pembacaan firman Tuhan. Isining kabar
Tuhan winangsit gendening Pangeran dadyosra no paring piwulang margining kautaman imen tiang pitados tansah rumantos bangun turut Gusti tresnani sesami sang lepat winelehken samya dining sab daning kang makwasa tiang dosa kang samya mretopet anampeni rahmat dimen tiang pitados tansah rumantos bangun turut Gusti tresnani sesami tiang sisa pinaringan lipur yen nampi sabdeng kang maluhur tiang ringkeh pinaringan kiat kasinungan rahmat dimen tiang pitados tansah rumantos bangun turut Gusti tresnani sesami. Monggo Bendang membaca. Terima kasih Bu Sri. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan 21. Perikop Roh Allah dan Roh Antikristus. Ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. 2. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. 5. Mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. 6. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Berikut, Allah adalah kasih. Ayat yang ke-7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah.
Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. 10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. 13. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. 15. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, maka karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang tidak dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ayat yang terakhir, 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan 21 yang sudah kami baca, yaitu dari Semarang, Ibu Endang Setiawati. Berbahagialah setiap kita anak-anak Tuhan yang senantiasa rindu membaca, mendengarkan, merenungkan, bahkan dengan sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan. Maka di dalam kehidupannya senantiasa diberkati Tuhan, dimudahkan segalanya, dan ada damai sukacita di dalam kehidupannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Lanjut. Tanamkanlah sabdamu ya Tuhan dalam hati kami.
dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji, Engkau amat agung, berdandan sinar kebesaran. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Kita dengarkan pujian pengantar renungan. Ya, sebelum mendengarkan renungan, saya akan melantunkan pujian dengan bahasa Jawa. Sabdane Gusti mesti bakal ono jaman kang angel lan rekoso. Sabdane Gusti mesti bakal ono jaman kang angel lan urip rekoso, manungsa gampang milih dalan ombo, dalan kang bener padha ditinggalo. Ayo padha bali marang dalan jati, jati ning urip mung Gusti Yesus. Sabdane Gusti mesti bakal ono jaman kang angel lan urip rekoso, manungsa gampang milih dalan ombo, dalan sing bener padha ditinggalo. Ayo padha bali marang dalan jati, jati ning urip mung Gusti Yesus. Sing sabar lan mantep tekan pungkasane, sing sabar lan mantep derek Gusti Yesus. Sing sabar lan mantep pikantuk ganjaran, sing sabar lan mantep mlebu kraton swarga. Sing sabar lan mantep mlebu kraton swarga. Haleluya, amin. Monggo Pak Artono. Terima kasih Mas Prawati yang sudah pujian untuk mengantar renungan yang akan saya sampaikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan belajar dari surat Yohanes yang pertama, pasal 4 ayat 1 sampai 21. Mari kita sebelum merenungkan firman ini, kita akan berdoa lebih dahulu. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, dasar firman-Mu adalah kebenaran. Segala hukum-Mu adalah adil. Berfirmanlah ya Tuhan pada hari ini melalui hamba-Mu. Roh Kudus memberi pewahyuan, Roh Kudus memberi pengertian di dalam kehidupan.
anak-anak-Mu. Tanpa pertolongan-Mu kami tidak dapat melakukan sesuatu yang baik. Untuk itu, sucikan lidah kami, mulut kami, bibir kami disucikan oleh Tuhan, dan angan-angan kami, Roh Kudus yang mengendalikan. Kami serahkan peralatan yang kami pakai, radio kami, antena kami, ada listrik, ada repeater, udara, dan sebagainya, disucikan sehingga dapat membantu di dalam menyampaikan renungan pada hari ini. Terima kasih, kami siap untuk menerima firman Tuhan yang sudah dibacakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama belajar surat 1 Yohanes pasal 4 ayat yang 1 sampai 21. Ini kami bagi dua bagian. Yang pertama ayat 1 sampai ayat 6. Saya beri judul pengajar dan ajarannya. Ibarat dua sisi koin, pengajar dan ajarannya tak dapat dipisahkan. Cara hidup pengajar menggambarkan ajaran yang diajarkannya. Tampaknya kesatuan antara pengajar dan ajarannya menjadi salah satu sorotan Rasul Yohanes. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rupanya jemaat-jemaat yang ada pada waktu itu adalah jemaat yang juga banyak pengajar-pengajar yang ingin menjadi pengajar, menjadi guru, itu banyak sekali. Tapi semuanya tidak asli, karena ajarannya ada yang menyesatkan, ajarannya yang tidak fokus kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Itu Yohanes ini menegaskan bahwa kita harus teliti, kita harus jeli terhadap pengajar dan ajarannya. Ciri-cirinya yang asli adalah bahwa pengajar itu memang mengajarkan tentang Yesus dan menuntun para jemaatnya juga mengasihi Yesus dan menjauhi daripada larangan-larangannya dan selalu setia. Itulah ciri-ciri pengajar yang baik, pengajar yang asli. Tapi pengajar yang palsu itu adalah dia berorientasi kepada dunia dan keinginannya pengajar itu, tidak berorientasi kepada Tuhan Yesus, tidak menuntun jemaatnya patuh percaya kepada Tuhan Yesus. Dia hanya berorientasi kepada keadaan dunia, terutama uang. Untuk itu Yohanes memberi ketegasan, waspadalah untuk pengajar-pengajar palsu. Karena pengajar-pengajar palsu itu dia akan
akan menyesatkan kita, menjauhkan kita dari Tuhan Yesus. Sehingga pengajar itu sendiri hanya untuk mencari keuntungan pribadi, keuntungannya sendiri. Nah, inilah yang harus diwaspadai para pengajar yang seperti ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan. Kita tahu bahwa Allah itu adalah kasih. Kalau ajaran daripada pengajar itu tidak mengajarkan tentang kasih, terutama kasih Allah terhadap manusia yang sudah diselamatkan begitu besar di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu, bahwa begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah ajaran asli yang harus disampaikan kepada para murid. Bimbing supaya para murid mengerti begitu besar pengorbanan Allah, kasih Allah terhadap kita orang-orang berdosa. Memang ada pengajar banyak, tapi pengajar-pengajar itu hanya untuk kepentingan pribadi, hanya berorientasi kepada uang, orientasi kepada gengsi dan sebagainya. Saat ini kita juga dihadapkan seperti itu. Banyak pengajar-pengajar, pendeta-pendeta, guru Injil, banyak yang menyimpang dari ajaran Kristus. Mereka hanya untuk mencari keuntungan, mencari dipuji, dan hidupnya tidak meneladani Kristus. Bapak Ibu, kita harus waspada. Semua hamba-hamba Tuhan yang tidak mengajarkan kasih Kristus dan tidak menuntun jemaatnya kepada Kristus, mereka adalah guru-guru palsu atau pendeta-pendeta palsu yang perlu kita jauhi, perlu kita tolak. Dia adalah kesombongan belaka. Dia mengajar bukan dengan kasih, tapi mengajar dengan emosinya, sehingga domba-dombanya menderita. Tuhan Yesus juga pernah mengajar tentang gembala yang baik dan gembala yang tidak baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gembala yang baik itu adalah membawa domba-dombanya dan dipelihara, diberi minum, diberi damai tentram, tempat yang tenang. Gembala-gembala yang tidak baik itu hanya untuk mencari keuntungannya. Dia memerah susunya, dia mencari bulunya, dia menjual dombanya kepada orang lain dan sebagainya itu. Itulah gambaran pada waktu itu. Tuhan sudah memberi gambaran. Kita harus waspada pada gembala-gembala yang tidak baik atau gembala-gembala opahan istilahnya, yang tidak ada kasih kepada Tuhan.
yang pertama, kita diajak untuk tahun baru ini juga harus waspada. Kita harus dapat selektif untuk mendengarkan ajaran pengajar-pengajar palsu. Jangan semua kita makan, tetapi kita bisa memilih-milih, oh itu adalah ajaran yang dari Tuhan, ajaran yang asli. Dia memberitakan Yesus sebagai juru selamat, Yesus sebagai penolong kita, Yesus yang sudah mengampuni kita, Yesus yang sudah berkorban untuk kita, dan Tuhan Yesus yang sudah menyediakan tempat untuk kediaman kita. Itulah Bapak Ibu, supaya kita benar-benar tidak disesatkan. Bagian yang kedua adalah ayat 7 sampai ayat terakhir, yaitu tentang kasih. Kasih yang disempurnakan atau kasih yang dinyatakan dengan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya menonton Natal Nasional di Surabaya. Salah satu ketua panitianya adalah Menteri Kominfo. Dia juga mengutip ayat firman Tuhan dari Yakobus itu. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman yang tidak dilakukan akan mati. Tapi iman yang didasari perbuatan tindakan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah iman yang hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengatakan kasih itu gampang, keluar kasih itu gampang, membuat tema-tema kasih itu juga gampang. Tapi untuk tindakan kasih itu setiap orang tidak dapat melakukannya. Itu kasih harus dilakukan dengan benar. Kasih itu harus disempurnakan dengan hidup yang benar. Karena apa? Karena memang kita itu anak-anak Tuhan yang harus saling mengasihi. Di dalam Yohanes 15 juga mengatakan, ciri-ciri anak Tuhan itu adalah saling mengasihi. Itu bukan hanya di Lambi. Pada Jumat mula-mula Bapak Ibu, hidupnya praktek, ya, makan bersama, dan dia saling mengasihi, menolong satu dengan yang lain, sehingga pada waktu itu jemaat ulama itu bertambah banyak, bertambah berkembang banyak, sehingga mereka tidak dapat dihitung jumlahnya. Kenapa? Mereka tidak hanya berkhotbah tentang kasih, tapi melakukan tindakan kasih di dalam kehidupannya. Nah, ini bisa dilihat orang. Bukan mendengarkan keluar-keluar kasih, tetapi bisa dilihat untuk keteladanannya. Nah, orang Kristen itu semua rendah hati, saling mengasihi, tidak ada yang tukaran, tidak ada yang mutung. Karena kecentok sini, kecentok sana, tidak ada. Indah toh itu namanya, keindahan. Saling mengasihi itulah ciri-ciri anak Tuhan. Jadi, kasih itu perlu disempurnakan dalam tindakan yang benar. Apa Tuhan sudah memberi keteladanan. Tuhan itu tidak hanya mengasihi dengan firman-Nya,
mengasihi menulis firman-Nya saja itu enggak. Bahwa saya itu mengasihi manusia ditulis hanya berapa satu buku, itu tidak seperti itu. Tapi melalui tindakan, Yesus harus turun ke dunia. Yesus harus menjadi manusia untuk menghapus dosa dunia ini. Dia menggantikan dosa-dosa manusia supaya manusia mendapat keselamatan. Ini dilakukan Tuhan. Mereka bagaimana ini manusia ini kalau tidak saya datang sendiri, kasihnya itu salah jalan. Karena tidak ada contoh, tidak ada keteladanan. Katanya Tuhan mengasihi, ya, tapi gak hanya firman belaka, hanya tulisan-tulisan doang gitu ya. Tapi ini memang Tuhan benar-benar hadir melalui Yesus Kristus. Yesus sebagai manusia, dia mau berkorban karena kasih kepada manusia. Rela disalib, rela dipukuli, dicambuk, rela menderita. Demi kasih inilah dia menderita. Itu namanya pengorbanannya. Dia praktek tindakan kasih yang sempurna yang seperti dilakukan Yesus atau Allah Bapa sendiri yang sudah datang ke dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman harus didasari tindakan nyata di dalam kehidupan kita. Kita harus berpraktek meneladani Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya keluar-keluar saja. Karena Tuhan itu kasih, maka kita harus mengasihi. Tidak seperti itu. Tidak usah ngomong, tetapi praktekkan secara sederhana. Kalau ada orang-orang yang sedang membutuhkan kita bantu, kita tolong. Orang sakit yang sedang minta pertolongan, memberikan obat, ya kita bantu. Dan sebagainya. Banyak untuk aksi-aksi sosial yang dilakukan oleh gereja-gereja. Itu tidak memakai khotbah, tetapi memakai tindakan nyata. Itulah yang dinamakan kasih yang disempurnakan dengan kebenaran. Kebenaran hidup. Pada saat ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah anak-anak yang dikatakan penuh kasih, karena Tuhan sudah memperbarui kita. Kita sudah diberi anugerah oleh Tuhan. Roh Kudus memampukan kita untuk saling mengasihi secara nyata. Bukan hanya kepada keluarga kita, saudara kita, tapi apapun perbedaan kita siap untuk menyatakan kasih itu kepada dunia. Ini tahun baru. Jangan sampai anak-anak Tuhan ini mengingat lagi kesalahan saudara-saudara kita, membenci, mendendam, sakit hati, ada kepahitan dan sebagainya, itu dibawa masuk ke tahun baru, sehingga tidak ada kasih. Dia intinya isinya hanya marah, bersungut-sungut, menendam, sakit hati dan sebagainya. Jangan sampai anak-anak Tuhan seperti itu. Kita pendam segala hal-hal yang tidak baik, sakit hati, marah, dendam,
kepahitan itu kita pendam di tahun yang sudah kita tinggalkan. Kita memperbarui hidup baru di tahun baru ini. Apa itu? Kita harus menyempurnakan iman kita melalui tindakan kasih yang benar. Tindakan kasih yang salah juga ada. Tindakan yang kasih yang salah itu adalah uang itu ingin pamrih, itu juga mengasihi tetapi ada pamrih. Dimaksud kasih, tindakan yang benar itu adalah kasih yang dari Tuhan, tidak ada pamrih. Kalau Tuhan itu mengasihi kita, menyelamatkan kita, itu tidak ada pamrih, murni supaya manusia itu selamat. Nah, kita juga sama saja. Kalau kita mau menolong sesama kita, mengasihi sesama kita, tidak ada pamrih. Kita harus ikhlas untuk berkorban, menolong sesama kita yang membutuhkan. Kalau kita tidak mampu secara materi, juga kita bisa membantu secara moral. Itu juga bisa membantu ego partikel. Itu juga bisa. Jangan sampai kita itu menjadi orang angkuh sombong, tapi kita menjadi anak-anak Tuhan. Karena Tuhan sudah meneladani kita. Menjadi anak-anak Tuhan itu adalah saling mengasihi, rendah hati, sabar, dan sebagainya itu. Itu tidak hanya keluar-keluar, tetapi dipraktekkan. Mari kita praktekkan. Kita sempurnakan kasih Tuhan di dalam hidup ini, supaya hidup kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan itu adalah yaitu praktek. Seperti Tuhan juga praktek bagaimana kasih itu dinyatakan. Bukan Tuhan Yesus hanya tengok-tengok di swarga, perintah tok, tidak seperti itu. Tapi dinyatakan, dipraktekkan bagaimana untuk menyelamatkan manusia atau karya penyelamatan manusia itu. Royo-royo Tuhan datang dari surga menjadi manusia dan menderita, disalib, sengsara, dan akhirnya mati. Dan akhirnya setelah mati bangkit lagi karena kemenangan. Itu praktek semua. Ya begitu juga kita praktek. Kita juga menderita atas dunia ini. Sering kita juga mendapat perlakuan yang tidak adil, itu juga biasa sebagai anak-anak Tuhan. Tapi kita harus ikhlas, tidak sampai menyimpan dendam. Tapi kita harus akur, kita rendah hati, tetap menghormati, tetap mengasihi mereka dengan tindakan nyata yang benar. Bapak Ibu, itulah firman Tuhan pagi ini mengajak tahun baru, supaya kita memperbarui iman kita dengan tindakan nyata yang benar. Tuhan tidak pernah pamrih kepada korban atau pengorbanannya untuk menyelamatkan manusia. Kita juga sama saja, jangan menunggu pamrih, tapi kita harus satset, pastos untuk memutuskan tindakan-tindakan kasih yang sudah diajarkan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan pujian untuk merespon renungan. Monggo. Kasih yang sempurna telah terima darimu, bukan karena kebaikan
Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan. Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Bapa yang